Oke guys, kisah ini berawal di kota Shanghai, di sebuah kamar yang suasananya lagi anteng banget. Di situ ada seorang ibu-ibu kece berambut hijau, namanya San Guancin, lagi nyusuin bayinya yang baru lahir. Dia ngobrol sama bayinya, si Chen Chen, bilang betapa beruntungnya dia kerjaannya cuma makan sama tidur doang. Dia senyum-senyum sendiri, mikir biarpun jadi begadang terus demi si kecil, semua itu sepadan asal anaknya tumbuh sehat walafiat. Tapi yang si ibu nggak sadar, bayinya itu bukan bayi kaleng-kaleng. Dia itu hasil reinkarnasi dan masih punya ingatan dari kehidupan sebelumnya. Sambil minum susu, si bayi sadar otaknya emang belum berkembang sempurna, tapi kesadarannya udah full. Tiba-tiba, nongol layar status warna biru kayak di game-game gitu. Di situ tertulis namanya Len Zhen, umur 33 tahun, dengan level biologis tingkat 1 biasa. Dia baru sadar kalau ternyata dia punya skill nge-cheat yang spesial banget. Waktu umurnya 3 bulan, Lin Xichen lagi rebahan di tempat tidurnya, sementara orang tuanya, San Wansen dan Lin Yanchen, lagi ngawasin dia. Bapaknya nyeletuk soal betapa kekar fisik si bayi, sambil ngeramal kalau gedenya nanti dia bakal jadi Gin Fusioner yang super kuat, atau paling nggak jadi cyborg. Pas mereka lagi asyik ngobrol, si Lin Xichen lagi aktif nendang-nendang. Tiba-tiba muncul notifikasi dari sistem yang ngasih tahu kalau dia udah nendang sebanyak 10.000 kali, yang ngasih dia atribut biologis gunakan dan maju. Kemampuan ini bikin bagian tubuh manapun yang dia latih bakal jadi kuat tanpa batas, ya. Selama masih dalam batas wajar makhluk berbasis karbon sih. Dia ngerasa kekuatannya makin nambah dan jadi penasaran, apa sih maksud bapaknya soal fusigen dan cyborg itu? Imajinasinya langsung melayang ke para superhero. Waktu umurnya 4 bulan, Lin Xichen udah bisa duduk dan merangkak, tapi biar orang tuanya nggak kaget sama perkembangannya yang super cepat, dia cuma latihan pas malam-malam aja. Setiap kali dia merangkak, sistemnya ngasih dia hadiah poin. Sebulan kemudian, di umur 5 bulan, dia udah jago jalan. Masuk umur 6 bulan, akhirnya dia bisa duduk dan merangkak di depan orang tuanya tanpa kelihatan aneh banget. Pas lagi nonton TV, ada berita soal monster-monster aneh yang nunjukin para jin fusioner dan cyborg bersatu buat ngelawan mereka. Untuk pertama kalinya, Lin Xichen sadar kalau dunia ini beda banget dari dunianya yang dulu. Dia jadi tahu kalau bumi ini udah bermutasi, melahirkan makhluk-makhluk mengerikan yang disebut aberrant beast. Buat ngelawan mereka, umat manusia punya 2 jalur pengembangan. Yang pertama adalah mechanical ascension, di mana manusia memodifikasi tubuh mereka pakai teknologi buat jadi cyborg super kuat. Yang kedua itu modifikasi genetik, di mana manusia nyatuin gen mereka sama monster aneh, terus jadi gen fuser buat ngelawan monster pakai kekuatan mereka sendiri. Sadar bahayanya gede banget. Si reinkarnator Lin Xichen mutusin buat pakai sistemnya biar bisa tumbuh aman sentosa, ningkatin skillnya sambil tetap low profile gitu, dan bertahan hidup di dunia yang ngeri ini. Suatu hari, bel rumah bunyi. San Bansin ngebukain pintu buat cewek pakai gaun biru, namanya Sumeng, tetangga baru mereka. Sumeng ngenalin keluarganya, suaminya Sen Haiyanje sama anak ceweknya yang imut, Seninang, yang lagi meluk boneka. Halo, Lin Xichen engeliaten bokat silik rambut ungu itu. Dan dia langsung ngenalin Seninang sebagai teman pertamanya di dunia baru ini, ngerasa takdir mereka berdua tuh suatu saat nanti bakal nyambung banget. 2. Waktu terus jalan dan Lin Xichen fokus banget latihan. Pas umur 7 bulan, berkat skill pakai dan majunya, dia udah jago lari, lompat, sama ngomong dasar, sambil ngobrol sendiri, dapat poin statistik dari setiap aktivitasnya. 3. Di umur 8 bulan, latihannya naik level jadi sit up sama push up di ranjang bayinya. Dia hati-hati banget latihannya, cuman pas ortunya lagi nggak ada, tapi suatu hari ibunya, si San Bansin, masuk ke balkon dan kaget setengah mati ngeliat anaknya yang umur 8 bulan lagi sit up. San Bansin sampai ngucek-ngucek mata saking nggak percayanya, tapi ya, namanya juga penulis novel web, dia nganggap itu cuma halu gara-gara stres. Lin Xichen langsung pura-pura tidur, langsung lega banget dan nyatet di otak buat lebih waspada lagi. 1. Beberapa hari kemudian, pas lagi mandiin dia, si San Bansin nemuin hal yang lebih syok lagi. Dia teriak manggil suaminya, Lin Johnson, yang langsung lari masuk. Dia nunjukin kalau anak mereka yang umur 8 bulan punya perut six pack. 2. 1. Lin Johnson melongo, terus dia semangat banget bilang kalau anak mereka bisa jadi anak ajaib 1:1.000.000 dengan masa depan cerah sebagai Ginfuser atau cyborg yang super kuat. Dengar narasi anak jenius ini, si Lin Xichen ngerasa lega rahasianya aman, sadar betapa beruntungnya dia punya ortu yang dua-duanya penulis novel web. Lin Xichen mikir, di dunia mutan ini, ternyata bukan cuma dia doang yang jenius. Dia sama ibunya lagi nonton berita tentang seorang bocah umur 2 tahun.
Dari keluarga jagoan bela diri yang bisa ngangkat barbel 20 kilo cuma pakai satu tangan. San Huancin langsung nyamperin anaknya sambil bangga-banggain si Chen Chen kesayangannya. Katanya juga sama-sama kerennya. Lin Chen jadi terharu gitu lihat emaknya percaya banget sama dia dan mikir, kira-kira pas umur 2 tahun, gue bisa juga nggak ya ngangkat 20 kilo? Pas Lin Chen genap umur 2 tahun, latihannya bener-bener nggak sia-sia. Dia sengaja nggak banyak tingkah sambil diam-diam ngelatih kekuatannya, sampai enteng banget ngangkat beban 20 kilo pakai satu tangan doang di gudang. Sesi latihannya keganggu pas ibunya manggil ke Anan, nama panggilan buat Zeninan. Dia datang buat main. Lin Chen auto panik, langsung lempar beban dan cabut keluar. Pas buka pintu, dia lihat Zen Inan, yang sekarang umurnya juga udah 2 tahun, lagi nawarin kue ke dia. Lin Chen pun enggebatin, gara-gara umur mental, kita beda jauh, cara main kita juga nggak kayak anak-anak biasa. Si Anan kan bocah pada umumnya, nah dia malah manfaatin setiap detik buat latihan. Dia nemu cara unik buat habisin waktu bareng Anan, soalnya cewek itu suka nempel, jadinya Anan itu kayak rompi pemberat custom pas banget buat latihan fisiknya. Tapi, ada satu masalah yang sering banget kejadian dan dia baru inget pas ngerasain ada yang basa-basa anget. Dan dia langsung teriak, Anan ngompolin gue lagi! Setahun pun berlalu. Di umurnya yang ketiga, kekuatan Lin Chen udah ningkat pesat banget. Dia bahkan bisa ngangkat beban 40 kilo pakai satu tangan sambil nonton TV, santuy. Dia lihat berita soal bocah ajaib umur 4 tahun yang ngangkat barbel 30 kilo dan langsung senyum puas, karena dia sadar kekuatannya udah jauh di atas bocah itu. Meskipun progresnya gila-gilaan, sistem di tubuhnya masih nunjukin level biologisnya di level 1 biasa. Dia jadi penasaran, gimana caranya biar bisa naik ke level 2? Ya, sambil mikirin itu, dia keluar rumah untuk pertama kalinya. Dunia luar ternyata keren abis, pemandangan kota futuristik, lengkap dengan manusia setengah hewan dan cyborg yang dia duga adalah para jin fusioner, dan cyborg yang sering dia dengar ceritanya. Bocah itu ditemenin ibunya sama tetangganya, Sumendi dan Zeninan, pergi ke perpustakaan. Karena ortunya ngelarang dia pakai alat-alat elektronik, buku jadi sumber informasi andalannya, ya di perpustakaan ini tempatnya. Ibunya ngarahin dia ke bagian anak-anak, tapi si Lin Chen. Dia langsung ngibrit ke bagian ensiklopedia canggih. Zensen yang khawatir ngikutin dari belakang, para ibu-ibu cuma bisa nontonin dengan muka bingung. Sumeng nanya kenapa dia suka banget sama buku-buku jinian, dan San Basing nebak itu pasti gen jeniusnya, sementara Shen Qingan nawarin dia biskuit. Lin Chen udah asyik banget sama bacaannya. Lewat buku-buku itu dia jadi tahu kalau semua kehidupan itu dikelompokkan. Jadi 6 level biologis. Biasa, canggih, langka, epik, legendaris, dan mitos masing-masing dibagi jadi 9 tingkatan. Dia sadar kalau manusia normal, kayak orang tuanya, ada di level paling bawah, level 1 biasa, cupu banget kayak semut kalau dibandingin sama makhluk-makhluk level atas. Pengetahuan ini langsung bikin semangat Lin Chen membara, dia harus ngebutin latihannya sambil tetap jaga penyamaran. Sistemnya ngasih notif misi baru, baca 100 juta karakter biar dapat hadiah akar surgawi kebijaksanaan. Semangat banget bisa ngelatih otak sama badan sekaligus, dia langsung setuju. Selama setahun ke depan, Lin Chen bisa bagi-bagi waktunya antara latihan fisik sama baca buku kayak kesetanan. Pas umur 4 tahun, Lin Chen dan Nan mulai masuk TK sambil dipegangin tangannya sama bu guru Sandra dan kerja kerasnya akhirnya terbayarkan. Nggak lama setelah masuk sekolah, dia berhasil mencapai level 2 biasa. Kekuatan fisiknya gila-gilaan, dia bisa ngangkat beban 80 kg pakai satu tangan, lompat setinggi 1,2 meter dan lari 100 meter kurang dari 11 detik. Statistik yang dewa banget bahkan buat orang dewasa, apalagi buat anak TK. Suatu hari, dia nemuin anak-anak lagi ngerubungin Zensen yang nangis sambil ngatain dia tukang ngompol, lihat temennya dibully dia tahu harus bertindak. Dia langsung loncat dramatis ke tengah-tengah para perundung itu, natap mereka tajam dan ngeluarin ancaman yang bikin merinding. Kalau ada yang berani gangguin Zensen lagi, kasurnya bakal dia ompolin tiap hari. Ancaman bocah tapi sangar itu berhasil, para perundung itu langsung pada mewek, sambil janji nggak bakal balik lagi ke TK itu. Zensen menatap pahlawannya dengan penuh kekaguman. Aksi ini ngebuka pencapaian baru, gelar Raja Anak TK, dan serangkaian misi baru. Dia senang banget bisa ngerjain banyak misi sekaligus. Setengah tahun kemudian, dia nyelesain misi membacanya, setelah berhasil melahap 100 juta karakter. Dia dihadiahi akar surgawi kebijaksanaan, yang memberinya ingatan eidetik sempurna dan kemampuan belajar manusia paling maksimal. Waktu berlalu cepat, dan San sama Shen Qingan udah hampir berumur 7 tahun.
Cekrek, lagi pose buat foto kelulusan TK-nya. Liburan? Apa itu? Buat Lin Sichen mah kagak ada di kamus. Sekarang dia udah makin sangar, sampai bisa latihan pakai barbel segede gaban 200 kilo pas liburan. Gokil! Skillnya udah naik level dewa, loncat aja bisa lebih dari 2 meter tingginya, dan rekor lari 100 meternya udah nembus di bawah 8 detik cuy. Tepatnya 7,98 detik. 1. Otaknya juga tajam banget. Berkat atribut barunya, dia udah khatam sama sebagian besar pelajaran anak SD, coy. 2. Chapter baru hidupnya dimulai di SD Sunshine. Soalnya dia udah otodidak belajar materi yang susah-susah, lomba akademik mah jadi kacang goreng buat dia. 3 gampang banget dia dapat peringkat 1 di lomba akademik nasional tingkat SD demi nge-unlock gelarnya secepat kilat. Tiap ada waktu senggang, dia ngajarin si Senchigan. Walaupun otaknya nggak encer-encer amat, tapi dia rajin. Dibantuin dia, nilainya langsung meroket. Dan setelah 1 semester, dia dapat ranking 2 di kelas, dengan Lin Sisan di posisi pertama. Ya iyalah, buat ngebutin quest-nya, dia juga gas ikut lomba olahraga sekolah, dan semua rekor dipecahin sama dia. 2, pas dia ngira kehidupan sekolahnya bakal gitu-gitu aja, tiba-tiba nongol murid pindahan yang spesial. 3, Pak Guru ngenalin si anak baru, cewek berambut biru perak panjang yang namanya Bai Sui. Lin Sichen auto sadar kalau ini cewek beda. Pas dia diam di depan pintu, dia bisa ngerasain aura ganjil yang jelas bukan aura manusia normal. Nah, pas si anak baru ini, si Bishua lagi jalan buat nyari tempat duduk, murid-murid lain pada kepo ngeliatin. Sensingan nyamperin Lin Sichen, yang biasa dia panggil Xiao Chen, dan bisik-bisik soal rambut Bishua yang cakep banget. Katanya sih kayak kepingan salju musim dingin. Cuma ya, Lin Sichen lagi boro-boro mau ngomongin cakep apa enggak. Pas Bishua duduk di dekatnya, pikiran dia malah kepikiran soal aura aneh, bukan manusia yang dia rasain dari cewek itu. Dia jadi curiga jangan-jangan nih cewek seorang jin fuser atau malah keturunannya. Nah, di hari-hari berikutnya, si Mijay ini benar-benar jadi misteri. Nggak pernah ngobrol sama siapapun dan selalu naruh kepalanya di meja begitu bel bunyi, terus dim ayak kayak patung. Dia gerak paling cuman buat ke toilet. Awalnya sih, anak-anak sekelas pada kepo. Malah ada yang iseng foto-foto bareng dia pas lagi molor, tapi ya gitu, kelakuannya lempeng aja nggak berubah sama sekali. Akhirnya mereka bosan sendiri dan kelas jadi adem ayem lagi. Tapi kedamaian itu cuma bertahan sebulanan lebih dikit, soalnya muncul fenomena aneh. Si Bai Shuo mulai ngeluarin cairan putih lengket yang aneh dari badannya. Cairan itu baunya busuk parah, netes-netes ke baju sama kakinya. Murid-murid lain langsung pada jijik, ngeluhin baunya yang nauzubillah. Terus ada satu cowok songong nyeletuk komentar nyinyir soal cairan itu. Habis itu dia nyiram kepala Bai Shuo pakai air minumnya. Alasannya sih katanya lagi nyuciin dia. Malu banget dan basah kuyup. Bai Shuo langsung ngepalin tangan di meja, air matanya udah tumpah ruah di pipinya pas dia mulai nangis. Pundaknya geter-geter nahan isakan. Para tukang bully malah ngakak jahat ngelihat dia sengsara. Ngeliatin dari bangku mereka, Senkinan noleh ke Lin Sichen dengan muka khawatir, nanya apa mereka bisa bantuin si Bai Shuo yang kasihan itu. Lin Sichen jadi bingung, soalnya dari awal dia ngerasa si Bai Shuo ini bahaya, makanya dia heran kenapa cewek itu nangis. Tapi akhirnya dia setuju buat ngebantuin. Sambil jalan nyamperin para pembuli, dia mikir ulang lagi, meskipun dia masih belum ngerti sama cewek ini, dia sadar kalau untuk saat ini Bai Shuo bukan ancaman sama sekali. Dia cuma cewek lemah yang lagi dibully dan dia ngerasa harus turun tangan. Gak pakai lama, Lin Sichen langsung nyamperin biang keroknya dan nyengkrem kera bajunya sambil teriak manggil namanya Wan Chun. Dengan senyum sinis yang serem, dia nyuruh bocah itu buat ngebersihin air di meja Bai Shuo. Si Wan Chun auto ketakutan dan ngejawab tergagap-gagap kalau dia bakal langsung bersihin. Tukang bully yang lain sadar mereka dalam masalah besar. Soalnya Lin Sichen itu terkenal di sekolah jago di bidang akademik sama berantem. Bahkan kakak kelas 6 aja nggak berani macem-macem sama dia. Mereka tahu mending nurut aja daripada bonyok. Mereka buru-buru ngambil tisu dan ngebersihin mejanya. Begitu mejanya udah kinklong, tatapan mata Lin Sichen langsung nyapu ke seluruh gerombolan itu dan nyuruh semua yang terlibat buat minta maaf ke Bai Shuo sekarang juga. Para pembuli yang udah keringet dingin dan ketakutan langsung nurut tanpa banyak bacot. 2 anak langsung baris di depan mejanya sambil nundukin kepala, minta maaf dan janji nggak bakal ngebully dia lagi. Setelah para pembuli itu cabut, Bai Shuo ngedongak dengan mata yang masih sembab. Dia ngucapin makasih ke Lin Sichen sama Senkinan. Terus Senkinan nepuk pundak Bai Shuo buat nenangin, sambil bilang kalau teman sekelas itu emang harus saling bantu. Udah jelas, sejak hari itu,
Sengkinan bertekad buat jadi temennya si cewek pendiam berambut putih itu. Sambil nyeret-nyeret Lin Chen, mereka bertiga jadi sering ngabisin waktu bareng. Sengkigan tuh baik banget, selalu bagi-bagi jajanan paling enaknya ke Vaisue. Nah, suatu hari pas lagi ngumpul-ngumpul gitu, pas Sengkigan nawarin cemilan, Vaisue malah ragu-ragu. Dia ngeliatin mereka terus nanya, kalian gak jijik sama aku? Soalnya aku bau banget. Satu, dia ngejelasin kalau dia nyesel gak percaya sama mereka, tapi emang dari kecil dia tuh selalu ditolak sama semua orang. Jadi pas ada yang baik sama dia, rasanya aneh banget sampai dia mikir ini pasti mimpi. Dua, Vaisue langsung kaget pas Sengkigan bilang dengan tegas kalau ini bukan mimpi. Sengkigan senyum manis sambil bilang dia ngerti banget perasaannya. Jadi dia nggak bakal pernah jijik sama Vaisue. Dia janji, selama Vaisue mau, mereka bakal jadi sahabat selamanya, sambil nyeret Lin Chen yang mukanya udah pasrah buat ikutan janji. Satu, Vaisue yang terharu langsung meluk Sengkigan kenceng banget. Air matanya sampai netes saking bersyukurnya sambil ngucapin makasih atas kebaikan mereka. Dua, setelah lebih tenang, dia bilang mau ngasih hadiah sebagai balasannya. Tiga, dia ngeluarin kalung dengan 2 taring monster, katanya itu hadiah ulang tahun dari ibunya. Dia ngasih itu dengan harapan bisa jadi simbol persahabatan mereka. Satu, Sengkigan langsung setuju dengan semangat dan mereka bertiga pun berdiri bareng di halaman sekolah pas matahari terbenam sambil teriak seneng kalau mereka bakal jadi sahabat selamanya. Tapi pas persahabatan mereka baru aja mulai erat, kejadian tak terduga muncul. Dua, suatu hari Sengkigan kaget banget dengar kabar kalau Vaisue pindah sekolah. Lin Chen pun ngeiyain, katanya dia lihat Vaisue lagi ngisi surat pengunduran diri. Kedua, dia inget waktu itu dia ngintip dari pintu kantor kepala sekolah. Dia lihat Vaisue lagi sama kepala sekolah dan seorang cowok gede serem dengan tangan robot. Kepala sekolahnya ngeyakinin cowok itu kalau semua berkas Vaisue udah beres dan informasinya bakal dijaga kerahasiaannya. Kejadian itu ngebuat kecurigaan Lin Sichen makin kuat kalau identitas Vaisue itu nggak biasa. Sejak hari itu, dia nggak pernah lihat Vaisue lagi dan jadi terus kepikiran soal dia. Tapi, dia bilang kalau kejadian-kejadian setelahnya lah yang benar-benar bikin dia penasaran. Beberapa waktu kemudian, Lin Sichen lagi di rumah, mijitin ibunya, si San Beixing, di bagian pundaknya. Ibunya langsung, lega banget. Sambil bilang, pijatannya pas banget abis seharian ngetik. Dalam hati, Lin Sichen mikir, untung aja dia belajar teknik pijat pro berkat akar surgawi kebijaksanaannya, dan kaget sendiri ternyata berguna banget. Malam santai mereka langsung buyar gara-gara ada berita penting di TV yang nampilin pencapaian gokil lainnya dari bocah ajaib Kyoto. Umurnya baru 10 tahun, tapi bocah itu udah berhasil gabungin gennya sama gen monster aneh dan sekarang bisa ngangkat batu seberat 500 kilo cuma pakai 1 tangan. Terus, Lin Chen ngenalin bocah itu dan langsung kaget, sadar kalau saingannya ternyata udah mulai fusi gen. Bokapnya, Lin Yansheng, ngomel-ngomel lihat bocah ajaib Kyoto itu muncul di TV mulu, sambil nanya, ini anak mau dijadiin selebgram apa gimana? Bokap nyokapnya jadi debat. Lin Yansheng ngejelasin kalau bocah itu dari keluarga ahli bela diri kuno yang udah ribuan tahun, jadi kemungkinan besar mereka punya teknologi fusi gen yang canggih banget. Tapi Shen Wansheng protes, bilang nggak bener make anak kecil buat kelinci percobaan. Suaminya ngebales buat keluarga kayak mereka, kepentingan keluarga itu nomor 1. Dapat sindiran sarkas, iya deh, kamu paling tahu segalanya dari istrinya. Itu istrinya. Nah, pas orang tuanya lagi adu mulut, Lin Sichen malah asyik ngelamun. Dia inget, sebelum fusi, bocah ajaib itu cuma bisa ngangkat 100 kilo, sekarang bisa ngangkat 500 kilo, naik 5 kali lipat. Kalau dibandingin, Lin Chen, yang umurnya baru 8 tahun, udah bisa ngangkat beban 300 kilo pakai 1 tangan, tanpa fusi gen sama sekali. 2, dia nyimpulin sambil ngepalin tangan, yakin banget potensi dirinya jauh lebih gede. 3, rasa pedenya langsung meroket, tapi perasaan itu nggak bertahan lama. Laporan berita selanjutnya ngajarin dia arti ketakutan yang sesungguhnya. Berita terkininya nunjukin sebuah kota di negara tetangga hancur lebur total gara-gara ledakan gede banget. Beritanya bilang, kalau dilihat dari rekamannya, serangan itu dilakuin sama tikus-tikus raksasa aneh. Layarnya nampilin gambar-gambar serem tikus monster yang lagi ngerubungin reruntuhan, terus nangkep cewek yang lagi teriak pakai rahang gede mereka dan langsung dihabisin dengan brutal. Laporan beritanya lanjut lagi, ngekonfirmasi kalau kaum sesat lah yang jadi dalang serangan tikus aneh itu sambil manas-manasin suasana dari belakang layar pas konferensi pers. Seorang pejabat dari negara Sakura yang hancur itu minta tolong bantuan internasional. Ngejelasin kalau kaum sesat itu ternyata sekte gelap yang hobi banget mainin monster. Pas hari Jumat,
Sambil nyantai nonton berita, Lin Sichen akhirnya ngeh kalau sekte itu ternyata organisasi anti kemanusiaan yang isinya para pengkhianat, budak-budaknya monster aneh. Demi cuan mereka doang. Dia auto bersyukur, untung gua lahir di negara yang aman sentosa gini, yang bikin dia punya tempat aman buat naikin level kekuatan sambil tetap low profile. Satu, lamunannya langsung ambiar gara-gara suara ledakan yang kenceng banget di luar. Dua, dia langsung ngibrit ke jendela dan nyibakin gorden. Taunya ada pasukan cyborg bersenjata lengkap lagi pada terbang di langit malam. Dia jadi mikir, waduh, ini rombongan mau pada kemana rame-rame? Moga-moga aja kagak ada apa-apa ya. Tiga, besok paginya semua kelihatan adem ayem. Lin Sichen lagi nungguin Sengkinan yang lari-larian nyamperin dia sambil minta maaf karena telat. Pas udah deket, dia baru sadar ada yang ganjil. Kalung taring monster pemberian Bisui, yang sekarang dipakai sama Sengkinan, tiba-tiba ngeluarin cahaya biru yang nyala terang. Dia langsung ngeh kalau taring itu emang dari monster dan jadi sumber aura aneh non-manusia yang selama ini dia rasain. Tapi cahayanya ngilang secepat pas munculnya, dan mereka berdua cuek aja. Tapi tetap aja, gara-gara para cyborg semalam sama reaksi kalung itu, si Lin Sichen punya firasat jelek kalau bakal ada kejadian aneh. Pas lagi di jalan ke sekolah, ada cewek cakep berambut merah gondreng. Pakai gaun item lagi nyender di tiang lampu sambil ngeliatin mereka guys. Terus dia nyeletuk, bilang kalau mereka berdua imut banget, terus tiba-tiba udah ada di depan mereka aja, sambil nanya mereka ada kakak apa bukan. Si Zenin An dengan bangganya langsung ngebenerin, ngejelasin kalau mereka itu sahabat dari Orok. Si tante itu senyum-senyum nostalgia, terus bilang, andai aku juga punya teman masa kecil. Tiba-tiba mukanya berubah jadi serem, dia nunduk, matanya berkilau aneh, terus nanya kenapa mereka berangkat ke sekolah sendirian dan di mana orang tua mereka. Pas si Zenin An mau ngejawab, Lin Sichen gercep narik tangannya, motong omongannya. Dia langsung nyeret Zenin An, bilang mereka bakal telat, ninggalin si tante misterius itu. Pas udah agak jauhan, dia ngomelin si Zenin An pelan-pelan, ngingetin dia jangan ngobrol sama orang aneh yang gak dikenal. Zenin An cuma bisa manggut-manggut. Nah, pas pulang sekolah, Lin Sichen ngajak mereka lewat gang sepi. Satu, si Zenin An langsung komen sambil ketakutan, ih, serem banget di sini. Lin Sichen ngejelasin kalau daerah ini emang udah dijadwalin buat digusur. Dan semua orang udah pada cabut. Satu, lagi asik jalan, tiba-tiba langkah mereka diinterupsi sama suara yang familiar. Dua, cewek berambut merah yang tadi pagi nongol sambil nyinyir, akhirnya keluar juga dari sekolah. Ya. Tiga, Doi nggak sendirian, ada cowok gede berotot namanya Zeng yang nge-backup dia. Si cewek ngomong ke Zeng, nih bocahnya di sini. 4. Satu, Lin Sichen langsung pasang mode waspada. Padahal dia sengaja milih jalan yang beda. Tapi nih cewek kok bisa-bisanya ngikutin mereka. 2. Si cewek coba ngerayu pakai suara sok imut, nawarin jajan segala macem. Komplotannya, si Zeng udah nggak sabaran, dia bilang, udah kelamaan bacot lu. Pingsanin aja bocahnya biar cepet kelar urusan. Tanpa babi bu lagi, Zeng langsung lari ke arah mereka sambil bawa sapu tangan, teriak-teriak kalau dia tuh lagi butuh duit cepet buat ngejual mereka. Pas udah deket, Lin Sichen langsung dorong Sensei. Biar minggir terus pasang badan di depannya. Satu, dia ngepalin tangannya dan ngeluncurin satu bogem mentah sekuat tenaga. 2, pukulannya mendarat telak di muka si Zeng, bikin cowok segede gaban itu langsung kicep. Kekuatan gilanya bikin si Zeng mental ke ujung gang sambil teriak kesakitan. 3, si cewek rambut merah nontonin dengan muka cengok abis. Shock berat ngelihat anak SD bisa bikin om-om mental sampai segitunya. Di tanah, si Zeng batuk darah, keliengan, terus langsung ambruk gitu aja. Lin Sichen langsung balik badan ngadepin si cewek rambut merah, dan sebelum Doi sempat ngapa-ngapain, dia langsung hajar perutnya, disusul sama uppercut maut yang bikin cewek itu langsung KO. Sambil berdiri di atas para penculik yang udah tepar, ekspresinya jadi dingin banget terus dia ngambil bata di dekat situ. Satu, dengan niat yang agak gelap nih, dia mikir karena di gang sepi ini nggak ada CCTV, dia harus beresin mereka sekalian. Soalnya kalau mereka hidup, kekuatan supernya bisa kebongkar, dan itu bakal ngerusak rencananya buat hidup low profile sambil jadi makin kuat. Pas banget dia mau ngasih pukulan pamungkas, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Gempa dahsyat ngeguncang gang itu, bikin mereka semua kaget bukan main. Sesaat kemudian, sebuah tangan raksasa dengan cakar-cakar tajam tiba-tiba nembus tembok bangunan di dekat situ. Seekor tikus mutan raksasa yang serem abis muncul dari debu dan puing-puing, menjulang tinggi di atas mereka semua. Monster itu kuek bebek sama bocah-bocah, dan malah ngedeketin cewek yang lagi pingsan, tapi bukannya dimakan, kepalanya malah langsung ditebas pakai cakarnya yang tajam itu.
Si tikus itu kemudian ngambil kepalanya yang udah putus, sementara Sensei cuma bisa teriak histeris ketakutan. Menyadari bahaya, Lin Sichen kemudian mengangkat Zen Inan yang ketakutan ke dalam pelukannya. Dia memberitahunya bahwa itu adalah tikus raksasa abnormal dan mereka harus menyelamatkan diri. Dia berbalik dan lari, menggendongnya saat mereka melarikan diri. Kilatan merah dan emas melesat di langit, seorang cyborg wanita dengan rambut, pirang dan telinga kelinci di helmnya melesat ke dalam gang, bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Gerakannya hanya terlihat seperti bayangan kabur saat dia melesat melewati tikus itu. Zen Inan, yang melihat dari balik bahu Lin Sichen, berseru betapa cepatnya cyborg itu. Cyborg itu mendarat dengan anggun di belakang monster itu, menghadapi si tikus. Cyborg wanita itu mempersiapkan serangannya. Sarung tangannya bersinar saat dia mengisi senjatanya dan mengumumkan asap anestesi. Dia menembakkan proyektil ke arah monster itu, menyebabkan ledakan besar yang mengguncang gang tersebut. Lin Sichen melindungi Zen Inan dari ledakan. Tikus abnormal itu terperangkap dalam ledakan api, meraung kesakitan dan menjadi linglung karena asap anestesi. Melihat kesempatannya, cyborg itu maju dan menghabisi monster yang sudah lemah itu dalam rentetan pukulan. Kemudian, Lin Sichen melihat laporan berita tentang insiden itu di rumah dan menganalisis pertarungan tersebut. Dia menyimpulkan bahwa tingkat kekuatan cyborg itu mungkin tidak terlalu tinggi. Dia beralasan bahwa cyborg itu harus melemahkan tikus itu terlebih dahulu dan masih butuh waktu 7 menit untuk membunuhnya. Dia merenungkan bahaya tikus raksasa abnormal karena tahu bahwa mereka adalah makhluk yang tangguh, yang bisa tumbuh lebih dari 10 meter dan mencapai tingkat biasa kelima. Beruntung mereka bisa lolos tanpa cedera, insiden itu mengingatkannya pada bahaya dunia ini. Dia memutuskan untuk meningkatkan latihannya demi melindungi dirinya sendiri dan orang-orang yang dia sayangi. Kemudian, dia terlihat di ruang latihannya sedang melakukan squat dengan barbel yang berat. Sistemnya memberinya hadiah berupa poin. Meskipun ancaman tikus abnormal membayangi, kehidupan terus berjalan. Tak lama kemudian, Lin Sichen dan Zen Inan merayakan ulang tahun ke-9 mereka bersama kedua keluarga, mengelilingi sebuah kue besar. Setelah membuat permohonan, kedua anak itu bertukar hadiah. Berkat akar surgawi kebijaksanaannya, Lin Sichen belajar mengukir sendiri hanya dalam 1 malam, dan membuatkan tusuk konde kayu yang rumit untuk Zen Inan. Dia sangat senang, dia memasangnya di rambutnya dan berseru betapa dia menyukainya. Waktu berlalu dengan cepat dan tak lama kemudian, Lin Sichen dan Zen Inan lulus dari sekolah dasar, dan mereka pun akhirnya masuk SMP. Pas mereka berangkat, sistemnya ngasih notif kalau dia berhasil nyelesain pencapaian menguasai pendidikan wajib 9 tahun, ngebuka gelar Raja Bocil TK dan jagoan sekolah dasar. Dia jadi semangat banget buat ngebuka gelar jawara, SMP selanjutnya, yang bakal ngasih dia atribut bertahan hidup bagi yang terkuat. Selama liburan, dia ngejalanin latihan super intens. Latihannya itu termasuk 1000 kali push up dengan batu segede gaban di punggungnya yang bikin statusnya naik gila-gilaan. Kerja kerasnya terbayar lunas, tapi pas sebelum sekolah mulai, setelah lari 10 km, sistemnya ngumumin kalau level biologisnya udah ngelewatin level ketiga biasa. Atribut fisiknya naik drastis, sekarang dia bisa ngangkat 700 kg cuma pakai 1 tangan, lompatan vertikalnya 4 meter dan bisa lari 100 meter dalam 6 detik doang. Seiring kekuatannya makin gede, dia jadi kepo si anak ajaib dari Kyoto udah nyampe level berapa. Kebetulan, ada berita baru yang tayang di TV. Malam sebelum sekolah mulai, beritanya ngasih tahu kalau si anak ajaib itu, yang sekarang umurnya 14 tahun, udah melakukan fusi dengan gen semut raksasa. Dan bisa ngangkat balok alloy seberat 2000 kg cuma pakai 1 tangan. Lin Sichen ngitung-ngitung, karena gen semut raksasa itu nambahin kekuatan 4-8 kali lipat, kekuatan angkat si anak ajaib yang sebenarnya tanpa upgrade genetik itu cuma sekitar 500 kg. Artinya, Lin Sichen pada dasarnya masih lebih kuat. Dia pun nyengir, ngebayangin betapa gilanya kekuatan dia nanti dengan fusi gen di masa depan. Besoknya, hari pertama SMP pun dimulai. Gara-gara dia murid paling top di kota, semua SMP unggulan pada ngincar dia. Dia nerima tawaran dari SMP Shanga, tapi syaratnya cuma 1. Senkigan harus 1 kelas sama dia. Mereka disambut sama kepala sekolah dan wali kelas baru mereka yang bilang kalau mereka sangat mengandalkannya. Setelah basa-basi sebentar, dia pamit dan cabut bareng Senkigan. Alasan sebenarnya kenapa dia milih SMP Shanga itu karena fasilitas olahraganya yang keren abis. Mereka udah berencana buat main bulu tangkis di lapangan sekolah sebelum pelajaran resmi dimulai. Di lapangan, Senkingan yang udah gak sabar bilang ke Lin Sichen, "Sichen, ayo kita mulai." Dia serve dengan gaya sambil teriak, "Pukulan peri melengkung." 1. Lin Sichen dengan santuinya nangkep shuttlecock di udara,
Tapi permainan mereka keganggu. 2. Sekelompok kakak kelas nyamperin, dan ketuanya yang pakai topi kebalik langsung nyamber shuttlecock-nya, bilang kalau lapangan ini udah di-booking. 3. Teman-temannya dengan songong nawarin biar Sengkingan tetap di situ dan latihan bareng mereka. Sengkingan gak gentar, dia bilang mereka harus ikutin aturan dan mereka duluan yang datang. 1. Linzichen, lihat mereka deket-deketin Sengkingan, langsung pasang muka dingin, nyuruh mereka jauhan dari Sengkingan dan ngingetin soal aturan, siapa cepat, dia dapat. 2. Si ketua geng ngejek dengan belagunya bilang dia bakal ambil alih lapangan ini. 3. Si ketua megang shuttlecock dan ngelempar ke atas, tapi sebelum dia sempat serve, Linzichen gercep, bilang kalau mulai sekarang aturan dia yang berlaku. 1. Wush, dengan kekuatan dewa, dia loncat dan nyamber shuttlecock-nya dengan tenaga super gila. 2. Shuttlecock-nya melesat kayak roket di lapangan, cuma kelihatan kayak kilatan putih. 3. Saking cepetnya, si ketua geng bahkan nggak sempet kedip. Kerasnya pukulan itu bikin raketnya hancur berkeping-keping dan topinya mental. Para kakak kelas itu langsung cengo, keringet dingin dan gemeteran. Mereka mikir jangan-jangan Linzichen bukan manusia biasa, curiga kalau dia itu hasil fusi gen. Salah satu dari mereka sadar dengan ngeri kalau aja pukulan itu melenceng dikit aja, kepala bos mereka bisa kopot. Udah ciut nyalinya, para kakak kelas itu langsung nunduk dalam-dalam buat minta maaf. Mereka bilang ke Linzichen kalau sekarang mereka ngerti aturannya dan bakal cabut saat itu juga. Terus mereka langsung ngibrit secepat kilat. Mungkin karena gosip insiden itu nyebar, nggak ada lagi yang berani macem-macem sama Linzichen atau Sengkingan. Selain sekolahnya lebih gede dan fasilitasnya lebih oke, kehidupan sekolah baru mereka rasanya gitu-gitu aja. Soal pelajaran, Linzichen sih udah jauh di depan. Materi pelajaran sekolah menengah atas aja udah dia babat habis dari kapan tahu. Pas di kelas, dia baca buku-buku keren buat ngabisin waktu. Malamnya, abis latihan, dia pakai akarnya. Dapat wangsit dari langit buat belajar skill-skill baru online, langsung gaspol nyobain masak, fotografi, nyetir, renang, sama macam-macam olahraga, demi ngebuka gelar penguasa tertinggi SMA. Nggak cuma jadi ranking 1 di semua mapel, dia juga jadi wakil sekolah di kompetisi tingkat nasional. Pialanya udah numpuk segunung, dan biar nggak terlalu nyolok alias low profile, dia sengaja ngalah biar nggak selalu jadi juara 1 di setiap lomba. 1 semester lewat, gelarnya belum kebuka juga. Tapi, aksinya itu bikin dia punya banyak fans cewek yang ninggalin surat cinta numpuk di mejanya. Dia cuekin semua, kecuali pas lagi ngajarin sensinan. Dia fokus ke festival olahraga sekolah berikutnya. Dia yakin banget kalau dia bisa nguasain acara ini sepenuhnya, gelar itu akhirnya pasti kebuka. Buat festival ini, dia cuma daftar 3 cabang lomba. Tolak peluru, lompat tinggi, sama lari cepat yang ngewakilin kekuatan, lompatan, dan kecepatan. Dia berhasil bikin rekor gokil, lemparan 201 meter di tolak peluru, padahal itu dia udah nahan diri biar nggak kelihatan sakti banget. Tapi tetap aja, dia menang gampang jadi juara 1 di semua lombanya. Pas dia lagi duduk bareng Sensinan, sambil mandangin medali emasnya, dia ngerasain ada kekuatan baru yang ngalir di tubuhnya. Tiba-tiba muncul notifikasi dari sistem, ngasih tahu kalau prestasinya udah jauh ngelampauin semua siswa lain. Dia berhasil ngebuka gelar penguasa tertinggi SMA. Dengan kebukanya 3 gelar masa sekolah, penguasaan wajib belajar 9 tahun akhirnya kelar, dan dia dapat atribut biologis baru, seleksi alam. Waktu kekuatan itu nge-charge seluruh tubuhnya, dia senyum puas, akhirnya gelar itu kebuka juga. Pas Linzichen sama Sensinan jalan pulang dari sekolah, dia mikirin atribut barunya, si seleksi alam itu. Skill ini ngebolehin predator buat memangsa esensi kehidupan makhluk lain buat berevolusi. Dia jadi kepo, esensi kehidupan tuh apaan sih? Dia lagi ngelamun, sampai akhirnya Sensinan manggil nyuruh nunggu. Langsung sadar dari lamunannya, tiba-tiba dia dapat ide cemerlang. Dia nanya ke Sensinan, boleh pinjam kalung taring hewannya nggak? Sensinan setuju dan langsung ngasih kalungnya. Begitu jarinya nyentuh taring itu, notifikasi sistem langsung muncul lagi. Isinya bilang kalau dia baru aja memangsa jejak esensi kehidupan dari kupu-kupu raksasa jurang dan ngebuka panduan baru dengan progres 1%. Sesosok bayangan kupu-kupu item raksasa yang ada matanya di sayapnya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Dia kaget banget pas sadar kalau taring itu ternyata gigi kupu-kupu. Malamnya, karena penasaran, dia coba googling kupu-kupu raksasa abisal, tapi kagetnya, hasil pencariannya zonk, nggak ada apa-apa. Dia jadi sadar kalau dia harus riset monster aneh ini sendirian, terus dia inget kalau Vice pernah ngasih mereka sepasang taring. Dia langsung ngubek-ngubek tasnya dan nemuin gigi kedua,
Sambil megang taring kedua itu, dia nyerap kekuatannya lagi. Notif dari sistem muncul lagi bilang kalau dia udah nelen jejak esensi kehidupan yang kedua, tapi progres panduannya cuma nambah jadi 2%. Dia langsung natap taring itu dengan kecewa, soalnya sadar esensi kehidupannya udah nggak banyak lagi di situ. Akhirnya dia mikir, dia harus cari cara lain buat ngebuka kekuatan penuh si kupu-kupu raksasa abisal. Besoknya, pas pulang sekolah, buat ngebus latihannya, dan biar punya jalur kabur yang aman dan cepat dari monster-monster aneh, Lindsay mulai nebonsen Sinsegan, naik sepeda buat pulang pergi sekolah setiap hari. Pas mereka baru keluar dari gerbang sekolah, ada bapak-bapak yang manggil, si Chen. Orang itu yang pakai baju training nyetop mereka dan ngenalin diri sebagai pelatih gue dari tim bela diri sekolah. Dia muji-muji penampilan Lin Si Chen pas acara olahraga kemarin sebagai yang paling keren sepanjang sejarah sekolah. Dengan semangat 45, pelatih Guo langsung ngajak dia gabung ke tim, sambil maksa kalau bakat olahraganya itu jauh lebih jago daripada otaknya di kelas. Dia ngebet banget Lindsay bilang iya, tapi dia juga ngasih waktu buat kenalan sama tim dulu. Sebelum ngambil keputusan, saking cepat dan semangatnya pelatih ngomong, Lin Si Chen jadi nggak sempat nolak. Pas mereka pamit kabut, si pelatih ngasih tahu kalau tim bela diri itu ada di ruang C di gym dan dia bakal nungguin. Kalau besok dia sempat mampir. Waktu matahari mulai terbenam, Lin Si Chen udah balik ke kamarnya, siap nyobain skill barunya. Dia nepuk tangannya 2 kali, ngegeprek seekor kecoa sama nyamuk yang dia temuin. Dia buka tangannya buat ngecek serangga yang udah mati itu. Tapi dia nggak ngerasain ada kekuatan apa-apa yang masuk. Dia sadar kalau ngebunuh makhluk biasa sekecil itu nggak bakal ngaktifin skillnya. Dia nyimpulin kalau skill ini cuma aktif buat monster kuat atau yang langka aja. Punya esensi kehidupan yang cukup buat dihap demi evolusinya. Buat ngebuktiin teori barunya, Lin Chen mutusin buat mampir ke supermarket yang jual daging monster. 1, boncengan sama Zen dan Nan di belakang, dia ngegowes sepedanya ke kota. 2, nggak lama kemudian sampailah mereka di supermarket gede yang bertingkat-tingkat. 3, pas di dalam, mereka jalan-jalan nyusurin lorong dan Lin Si Chen nyadar sesuatu, kalau meskipun daging monsternya banyak banget, semuanya udah dikemas rapi. Dia tahu nggak bakal bisa ngetes teorinya kalau nggak megang langsung dagingnya, dan pas dia lagi bete-betenya, dia denger ada tukang daging teriak-teriak nawarin daging monster yang baru dipotong. 1, dia lihat etalase ada papan tulisannya, Daging Monster Seger, Bugir, bukan yang kemasan, dijamin aman buat digadoin, di mana si abang tukang daging lagi motongin daging gede-gede. 2, sambil nyuruh si Sengsin yang lagi bengong buat nunggu, dia bilang mau ngecek dagingnya bentar, nggak pakai jelasin apa-apa lagi, udah gatel pengen ngebuktiin dugaannya dan langsung ngibrit ke etalase itu. 1, dia julurin tangannya dan nempelin telapak tangannya ke sepotong daging monster yang baru diiris. 2, pas banget tangannya nyentuh, wuss, ada gelombang energi ungu yang kuat banget ngalir ke tubuhnya. Nah, kan bener tebakan gue. Daging monster emang punya gelombang esensi kehidupan yang kenceng. 3, dia langsung ngepalin tangan saking senengnya sambil nyengir lebar banget. Zen Inan ngeliatin dengan muka cengok. Bingung kenapa nih anak girang amat cuma gara-gara megang daging. Dia nyamperin Lin Chen dengan tatapan antara khawatir sama bingung. Nanya gimana rasanya itu daging. Mencoba buat tetap cool, Lin Si Chen dengan santainya bilang ke Zen Inan yang masih planga-plongo kalau dagingnya kerasa lebih seger dari biasanya terus nawarin, mau coba pegang juga nggak? Zen Inan langsung kibas-kibas tangan nolak, bilang kalau dia udah cukup diwakilin sama Lin Chen aja. 2, karena teorinya udah terbukti, Lin Si Chen mutusin buat beli dikit daging monster itu buat dicoba di rumah, bikin si Sengsingan kaget setengah mati. Tapi Lin Chen sih nggak heran lihat reaksi dia, soalnya dia tahu daging monster itu harganya selangit, bahkan yang paling murah sekalipun. Cumi-cumi hantu suram aja harganya hampir 1.000 yen per jin. 1, akhirnya dia milih si cumi, terus ngambil 1 bungkus. 2, Zenin langsung panik lihat harganya. Bilang kalau itu kemahalan banget cuy. Dan nyuruh dia izin dulu ke emaknya. Tapi Lin Si Chen cuma senyum sambil nepuk-nepuk pundaknya. Di kepalanya biar cewek itu tenang. Terus dia bilang, santai aja. Sambil ngarang bebas soal kebohongan kalau ibunya udah nyuruh dia beli banyak buat 2 keluarga sekalian. Sebuah kilas balik nunjukin ibunya, San Wang San, dengan senang hati setuju buat masak besar. Dalam hati, Lin Si Chen ngaku kalau bagi-bagi emang bagian dari rencananya, tapi alasan dia yang lain yang lebih penting adalah buat ngetes apa dia bisa nyerap esensi kehidupan dengan cara dimakan, soalnya dia khawatir kalau diserap langsung nanti dagingnya malah jadi busuk. Pas di kasir, dia beli 3 bungkus cumi bayangan hantu dengan harga yang lumayan mahal, yaitu 29,94 peso. 1, mbak kasirnya ngucapin makasih. Pas mereka pergi,
Lin Chen mikir betapa mahalnya daging itu, bertanya-tanya kapan lagi mereka bisa beli daging semahal itu. 2. Pas mereka selesai belanja, waktu udah nunjukin lebih dari jam 9 malam, tahu kalau kota lagi kacau akhir-akhir ini, mereka mutusin buat langsung pulang aja biar aman. 3. Di jalan pulang, Lin Chen nggak bisa berhenti mikirin eksperimennya, udah nggak sabar banget. Diam-diam, dia naruh tangannya di atas bungkusan daging di keranjang. Tiba-tiba dia ngerasain energi ungu yang nggak asing, sistemnya ngasih konfirmasi kalau dia udah nyedot jejak esensi kehidupan dari cumi bayangan hantu. Panduan baru buat makhluk itu kebuka, tapi progresnya baru 0,1%. Gambaran spektral cumi serem bermata banyak muncul di pikirannya pas mereka lagi gowes di jalanan yang sepi. Dia ngitung-ngitung di kepala, dan sadar kalau nyedot daging secuil doang cuma ngebuka sedikit banget kekuatannya. Dia ngira-ngira butuh nyedot 100 jin buat bisa nyampe 100% di panduan, yang harganya bisa sampai 100.000 yen. Dia mikirin kemampuan spesial si cumi yang bisa larut di air dan ngilang gitu aja, dan mutusin kalau kemampuan sekeren itu sepadan sama harganya. Rencananya udah jelas, dia harus cari duit yang banyak banget, soalnya nggak mungkin dia minta duit segitu ke keluarganya, terus dia ingat alasan kedua dia beli daging itu, buat ngetes apakah nyerap esensi kehidupannya bakal bikin dagingnya jadi busuk. Sekarang dia ngeliatin bungkusannya, udah beberapa waktu berlalu tapi dagingnya masih seger banget. Dia senyum, seneng banget karena nyerap esensinya gak ngerusak dagingnya. Sambil terus nyerap kekuatannya, bar progresnya buat si cumi naik jadi 3%. 1. Konsentrasinya buyar pas Sengsinan teriak ngasih peringatan. 2. Ngerem mendadak, berhenti cuma beberapa senti dari sepasang sejoli di jalur sepeda. Dia pun minta maaf. 3. Sambil ngomelin diri sendiri karena nggak lihat-lihat jalan. Terus dia heran kenapa jalurnya rame banget, Sengsingan langsung nunjuk ke depan. Mereka ngelihat ada adegan tegang, seorang cowok berotot dengan rambut merah. Lagi nyandera seorang cewek sambil nodongin pisau. Zensindan langsung panik pas sadar sandarannya itu gurunya sendiri, Bu Chaomai. Si cowok itu teriak-teriak ngancem kerumunan. 1. Area itu udah dikepung sama polisi yang lagi coba nenangin suasana pakai megafon. 2. Kapten polisi nyetop petugas Abing bilang ke dia jangan asal nembak. Kaptennya ngejelasin kalau targetnya terlalu deket sama sandera dan si cewek dijadiin tameng hidup. Jadi nggak mungkin bisa nembak dengan bersih. Petugasnya ngusulin pakai gas pembius. Tapi si kapten nolak, takutnya itu malah mancing. Si tersangka ngamuk sebelum gasnya bereaksi. Waktu polisi lagi ragu-ragu, Lin Zichen memutuskan buat bertindak. Diam-diam, dia ngambil batu kecil dari jalanan dan ngelemparnya dengan kecepatan dan akurasi yang gokil. Batu itu kena pistolnya petugas Abing, bikin senjatanya nembak tanpa sengaja. Peluru nyasarnya kena tangan si penyandera, maksa dia teriak dan ngejatuhin pisaunya. Bu Guru Chaomai jadi bebas deh. Ngeliat kesempatan, kapten polisi langsung teriak ke timnya buat maju. Para petugas langsung gerak cepat dan nangkep. Tersangka yang udah nggak bersenjata itu, sementara seorang polwan nenangin Bu Guru Chaomai yang ketakutan tapi untungnya selamat. Oke, pas situasinya udah aman terkendali, Lin Zichen diam-diam balik lagi ke sepedanya. Sengsingan natap dia dengan tatapan penuh selidik dan nanya apa dia yang ngelempar batu itu. Dia buru-buru nyuruh Sengsingan diam, bilang mereka mending pergi dulu dan ngobrol nanti, dan mereka langsung ngegowes pergi, tepat pas mereka mau kabur. Sebuah suara nyuruh mereka berhenti. Si kapten polisi teriak. Nanya apa Lin Zichen yang tadi ngelempar batu. Panik karena ketahuan Lin Zichen. Langsung ngelak semuanya sambil senyum gugup. 1. Si kapten ngeliatin mereka ngegowes menjauh, ngerasa aneh kok ada orang berbuat baik tapi nggak mau ngaku. 2. Dia bergumam kencang kalau ada hadiah buat yang pemberani. 3. Kata hadiah langsung bikin Lin Zichen noleh. 1. Karena butuh duit, dia langsung ngerem mendadak. Bannya sampai ngesot dan dia lari balik ke arah kapten. 2. Dengan malu-malu dia menarik kembali penyangkalannya. Ngaku kalau dia yang lempar batu dan ngejelasin kalau duit itu bener-bener penting banget buat dia. Si kapten nyuruh dia ke kantor polisi buat bikin laporan, sambil janji bakal ngebantuin dia buat ngambil hadiahnya. Abis ngabarin keluarga mereka, Lin Zichen sama Sengsinan langsung siap-siap buat cabut ke kantor polisi. Dia sih mikirnya semua bakal lancar jaya, tapi pas polisi ngebawa tersangka yang udah diborgol, tiba-tiba ada kejadian yang super kacau. Muka si tersangka tiba-tiba jadi aneh banget, dan para polisi langsung horor pas sadar kalau dia itu seorang pewaris, dan dia lagi berubah jadi tikus raksasa aneh tepat di depan mata mereka. Monster itu langsung ngerusak borgolnya dan ngamuk, nyerang para petugas pakai cakarnya yang segede gaban. Kapten polisi langsung teriak di radionya, nyuruh semua pasukan buat nembak, tapi warga sipil harus dilindungin. Para petugas langsung ngeberondongin senjata mereka, tapi pelurunya mental semua, gak ada efeknya sama sekali. Tiba-tiba ada laporan masuk yang panik banget,
Ngasih tahu kalau si pewaris itu udah nyatu sama gennya Raja Tikus dan minta bala bantuan secepatnya. Sadar situasinya bahaya, Lin sama Tiffany langsung minta maaf, langsung narik mereka berdua ngejauh sambil nyuruh lari. Dia ngerasa lega karena monsternya nggak ngejar mereka, tapi dia tahu mereka harus kabur cepet-cepet. Pas mereka lagi lari, tiba-tiba muncul sosok baru yang terjun dari langit dengan aura ungu. Ternyata itu cyborg cewek dengan armor futuristik yang keren abis. Dia langsung ngasih pukulan maut ke tikus raksasa itu, bikin dia mundur sempoyongan sambil melayang di udara. Si cyborg cewek yang rambutnya pendek warna ungu tua itu mulai ngisi daya meriam laser di dadanya. 1,1 perintah menembak, nembakin sinar energi ungu raksasa yang dahsyat banget dan langsung nyelimutin si tikus mutan. 2. Makhluk itu ngejerit kesakitan sambil badannya hancur lebur, nggak nyisain apa-apa selain sisa-sisa gosong. 2. Lin Sichen nonton dengan muka cengo, ngeliat kekuatan si cyborg yang gila banget. Pas ancamannya udah hilang, guru Kao Meizi sama Zhen Zhen langsung narik napas lega. Tapi kalau Lin Sichen, dia malah lebih khawatirin sepedanya, untungnya dia lihat ledakannya nggak kena sepedanya, soalnya kalau kena bisa rugi bandar dia. Nah, pas suasana udah mulai adem, dia tiba-tiba dapat pencerahan. Dia ngintip ke keranjang sepedanya dan ngeliat kalau daging cumi bayangan hantunya udah busuk, baunya amit-amit jabang bayi. Sekarang dia jadi ngerti kalau teori awalnya itu bener. Nyerap esensi kehidupan. Bikin dagingnya jadi busuk tapi ada jedanya gitu. 1, sambil ngangkat tentakel yang udah letoy, dia baru sadar kalau dia butuh alasan dan mutusin buat nyalahin pertarungan sama timingnya si pewaris yang udah almarhum itu. 2, sambil pasang aksi drama lebay, dia ngebuang tentakel yang rusak, teriak-teriak nyalain si pewaris dan serangan si cyborg yang bikin dagingnya jadi panggang. Guru Kaume nenangin dia, bilang kalau yang paling penting itu semua orang aman sentosa. Walaupun mereka rencananya mau cabut pulang, gara-gara permintaan kapten, akhirnya mereka malah nebeng sama tim keamanan ke stasiun. Mereka kaget banget bakal diangkut pakai van yang sama bareng sisa-sisa jasad orang sesat itu. Habis ledakan laser, yang kesisa cuma tumpukan daging gosong di atas tandu, dan baunya itu loh, nyengat abis. Pas lagi duduk di van yang baunya semerbak itu, si Insiken tiba-tiba kepikiran sesuatu. Dia ingat kalau taring monsternya si Baeksu itu ternyata masih nyimpen esensi kehidupan, padahal itu makhluk udah mati dari kapan tahu. Sebuah kemungkinan baru nongol di kepalanya, jangan-jangan di bangkai ini juga ada esensi kehidupan. Dan kalau beneran ada, apa dia bisa nyaplok gen si Raja Tikus dari bangkai ini buat dirinya sendiri?